Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Duta Rizky. Nama saya Silva Agustina. Nama saya Undung Ifradianto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Quran Hadis mengenai isyarat Al-Quran Hadis tentang melestarikan lingkungan. Apa sih pengertian melestarikan lingkungan? Melestarikan adalah membiarkan tetap tidak berubah. Arti lainnya dari melestarikan adalah membiarkan tetap seperti keadaan semula. Sedangkan lingkungan berarti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada dua kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, yaitu kerusakan diakibatkan peristiwa alam, dan yang kedua, kerusakan diakibatkan perbuatan manusia itu sendiri. Nah, setelah mengetahui pelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan, selanjutnya pembahasan terkait ayat-ayat Al-Quran tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengenai pelestarian lingkungan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Adapun isi kandungan surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 yang melansir dari Kemenak, ada beberapa isi kandungan surah Ar-Rum, antara lain ialah: Sebagai khalifah di muka bumi, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara lingkungan. Manusia tidak merasakan seluruh akibat buruk dari kerusakan lingkungan karena Allah menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya. Keserakahan manusia mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Misalnya, banjir, kebakaran hutan, pencemaran air, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan sebagian manusia merasakan dampak buruk akibat perbuatannya sendiri. Mempelajari sejarah masa lampau itu penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Pemanfaatan alam yang dilakukan manusia seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestarian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha penyayang.
Jika tidak, ia telah membinasakan semua manusia. Bencana juga merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun hambanya kembali ke jalan yang benar. Nah, setelah mengetahui pelestarian lingkungan dalam ayat-ayat Al-Quran, maka di sini kita akan membahas pelestarian lingkungan dalam hadis. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqula minhu tayrun aw insanun illa kana lahu sadaqah. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menerbit bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengajarkan kita bercocok tanam hingga hari kiamat, selagi kita masih mempunyai nyawa, karena dengan menanam pohon dapat memberikan manfaat dunia maupun akhirat. Manfaat dunia diantaranya mencegah banjir, mengurangi polusi, dan lain-lain. Manfaat akhiratnya yaitu berupa pahala atau ganjaran. Bahwasannya tanaman yang kita tanam apabila dimakan oleh manusia, binatang, baik berupa burung ataupun yang lainnya, meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerusakan alam bisa terjadi karena ulah perbuatan tangan manusia itu sendiri. Maka, dampak negatif kerusakan akan dirasakan oleh manusia itu sendiri, serta manusia diperingatkan untuk selalu mengingat Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun selain dirinya. Karena itu akan berdampak buruk baik bagi lingkungan juga bagi manusia itu sendiri. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa memahami video pembelajaran ini terkait dengan materi isyarat Al-Quran dan hadis tentang melestarikan lingkungan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.